adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana adik-adik? Udah bosan belum di rumah aja? Harapannya adik-adik tetap semangat ya. Dan sekarang kita mau beribadah, ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Walaupun kita ibadahnya di rumah masing-masing, nggak bertemu dengan teman-teman ataupun kakak layang, tapi adik-adik tetap semangat ya ibadahnya ya, beribadah dengan sukacita. Dan sekarang Kak Gita mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi Hanya Satu Jalan ke Surga. Adik-adik tahu kan lagunya? Jangan lupa ya, kita berdiri dan bernyanyinya dengan pakai gerakan. Oke? Silakan berdiri adik-adik. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 299, baitnya yang pertama dengan judul Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memanggilkanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa pembukaan. Adik-adik, kita sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepalanya. Kita mau berdoa, berbicara dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini dengan nafas kehidupan dan juga kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, tolong sertai ibadah ini dan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bantu kami Tuhan Yesus agar kami dapat duduk diam, kami dapat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silahkan duduk ya. Sekarang kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 317, bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku. Mazmur pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 17 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Kan kita ulangin sekali lagi. Mazmur 17 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Adik-adik silahkan cari dulu pembacaan Mazmurnya, kan kita tungguin. Kalau
Kalau sudah, kita lihat ya, dengan judul perikop diburu dengan tak bersalah. Adik-adik, kita bacanya secara bermazmur. Kak Gita akan membaca kata-kata yang tercetak keluar, sedangkan Kak Hevelin, Kak Mario, Kak Ion, dan adik-adik di rumah membaca yang tercetak ke dalam. Kita baca mulai dari perikopnya ya, sama-sama. 1, 2, 3. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan dosaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu lah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, Memeriksanya pada waktu malam. dan menyelidiki aku, Maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sembengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Demikian Mazmur pembacaan kita pada hari ini. Adik-adik ditandain ya, berarti minggu depan kita akan membaca dari Mazmur 17 ayatnya yang ke-8 hingga seterusnya. Oke. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 90 ayatnya yang pertama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik silahkan duduk yang tenang ya, duduk yang baik, duduk yang manis, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak layan di kelas masing-masing. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Hari ini Kak Dea yang akan mengajar kelas tanggung. Nah, adik-adik di rumah bagaimana kabarnya hari ini? Kak Dea berharap adik-adik tetap kuat, tetap sehat, dan juga tetap semangat agar kita boleh sama-sama menjaga kesehatan, agar kita juga bisa ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Dea ingin bilang untuk mempersiapkan Alkitabnya di rumah. Kalau misalnya adik-adik masih belum mempersiapkan Alkitabnya, segera ambil Alkitabnya sekarang karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat jarinya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pada pagi hari ini kami anak-anak dari kelas tanggung sudah berkumpul di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena kami tetap sehat dan juga tetap semangat untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan ingin memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, karena tadi kita sudah berdoa, sekarang kita buka Alkitabnya. Pembacaan kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Efesus. Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ke-14. Kak Dea ulangi ya, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-14. Oke, Kak Dea kasih waktu sebentar. Kalau misalnya Alkitabnya sudah terbuka, mari kita membaca Alkitabnya. Kak Dea akan membacakan untuk
adik-adik sekalian yang ada di rumah. Dengan judul perikop, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik memperhatikan pada minggu kemarin, kita telah memasuki minggu Pentakosta. Nah, hari ini, pada minggu ini, pada tanggal 7 Juni 2020, kita memasuki minggu Trinitas. Sesuai dengan bacaan kita pada pagi hari ini, tadi di ayat yang keempat, Paulus bilang bahwa Allah telah memilih kita. Nah, kalau misalnya adik-adik pada saat ini beragama Kristen, itu bukan sebuah kebetulan. Itu karena Allah telah memilih kita. Bahkan Allah telah memilih kita dari sebelum kita dilahirkan. Karena Allah sudah memilih kita dari sebelum kita dilahirkan, karena itu kita harus bersyukur. Ketika kita dilahirkan, kita berada di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Ada mama, ada papa, ada kakak, dan juga ada adik. Nah, setelah kita terpilih, maka kita akan terpanggil. Kalau misalnya adik-adik perhatikan, di pembacaan Matius pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-14, Kak akan bacakan ya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi, kita itu adalah orang-orang yang terpilih. Kita ini sedikit, tapi kita terpilih. Nah, kita ini dipilih dengan tujuan agar kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Apa yang adik-adik miliki pada saat ini itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan tubuh kita ini. Kita harus menjadi puji-pujian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik di rumah sadar, kita ini sudah kudus. Tapi kudusnya kita bukan karena kehebatan kita. Allah itu sudah kudus, supaya kita kudus, karena kudus merupakan anugerah yang dikasih Tuhan kepada kita. Setelah kita terpilih dan juga terpanggil, kita tidak hanya mendapatkan kekudusan, tapi kita juga mendapatkan kasih karunia. Kalau misalnya adik-adik di rumah sadar, kasih karunia itu bukan hanya hal-hal yang besar saja. Mungkin kasih karunia itu memang bisa dikatakan kalau misalnya kita mendapatkan ranking 1, kita masih punya orang tua yang lengkap, itu memang disebut kasih karunia. Tapi di sini Kak Dia ingin mengingatkan, dan Tuhan juga ingin mengingatkan bahwa hal-hal kecil pun itu juga merupakan kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Karena
Bisa jadi lewat mata kita Tuhan dimuliakan, lewat hidung kita Tuhan dimuliakan, lewat mulut kita Tuhan dimuliakan, kaki dan tangan pun kita juga bisa memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur bahwa semua yang ada di tubuh kita itu merupakan pemberian Tuhan. Tuhan sangat mengharapkan bahwa kita bisa menjadi puji-pujian yang hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Setelah kita menerima kekudusan serta kasih karunia yang berasal dari Tuhan, pada saat ini Kak Dea ingin mengingatkan kalian bahwa kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kak Dea yakin banget bahwa adik-adik di rumah pasti punya teman yang berasal dari agama Islam, agama Katolik, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Begitu juga dengan asal daerah mereka. Mungkin ada yang orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, Sulawesi, ataupun orang Papua. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Kita harus berteman dengan siapa saja agar kehidupan kita damai. Tidak ada pertengkaran dan juga tidak ada pemisah di antara kita. Karena Allah mengkehendaki kita beragam dengan yang lainnya. Dengan perbedaan ini, kita bisa menjadi saksi Tuhan dengan memancarkan kasih serta kekudusan agar tercipta damai di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga firman yang Kak Dea sampaikan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena pada pagi hari ini kami anak-anak kelas tanggung telah menyelesaikan pemberitaan firman. Kiranya firman-Mu ini bisa berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang Kak Dea akan memberikan aktivitas. Aktivitasnya ada di kolom description yang ada di bawah. Adik-adik boleh melihatnya sendiri ya, dan boleh dikerjakan di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik sekarang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana cerita dari kakak kalian? Seru kan? Harapannya adik-adik bisa melakukannya ya dalam kehidupan hari lepas hari. Dan sekarang untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 22, bait yang pertama, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Sekarang kita mau masuk ke doa syafaat. Adik-adik sikap doanya yang baik ya. Oke adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa. Sikap doanya ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan Yesus tetap menjaga kami, melindungi dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan bagian firman-Mu, boleh mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semoga Tuhan Yesus menolong kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu, untuk dapat melakukan kehendak firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sampai saat ini tetap sehat, tetap kuat, kami boleh beraktivitas meskipun kami hanya di rumah. Tuhan, saat ini kami sama-sama mau berdoa bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang sampai saat ini masih di rumah, beribadah di rumah, bersekolah dari rumah. Tuhan, tetap tolong kami agar kami tetap semangat melakukan setiap tugas dan setiap tanggung jawab kami, baik itu belajar dari rumah, baik itu juga beribadah dari rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan tetap melindungi kami. Berkati kami ketika kami beraktivitas di rumah, dan biarlah Tuhan Yesus kami semua tetap dalam lindungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga bagi gereja kami, GPIB Bahtera Kasih.
Tuhan, meskipun saat ini kami tidak bisa ke gereja, kami tidak bisa berkumpul bersama, tapi kami yakin Tuhan Yesus tetap memelihara kami, Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Biarlah Tuhan Yesus tetap mengingat-ingatkan kami bahwa meskipun kami di rumah, kami tidak bisa ke gereja, tapi kami bisa meluangkan waktu kami untuk bersekutu bersama dalam ibadah-ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja kami GPIB Bahtera Kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami saat ini ketika kami masih menghadapi wabah COVID-19. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi presiden, bagi wakil presiden, beserta semua jajaran pemerintahan. Semoga Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka boleh memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tolong kami, masyarakat bangsa dan negara Indonesia, untuk patuh dan taat kepada pemerintah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Kami berdoa Tuhan bagi para medis, dokter, perawat, relawan, siapapun mereka yang turut ambil bagian dalam pelayanan menghadapi wabah COVID ini. Semoga Tuhan Yesus menguatkan mereka. Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang lebih bagi mereka ketika mereka harus menghadapi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tim medis. Kami berdoa bagi mereka yang sudah terkena virus ini, pasien-pasien yang sementara berjuang. Tuhan Yesus tolong, berikanlah kiranya kesembuhan bagi mereka. Dan kami sebagai masyarakat yang kena dampak badai COVID ini, Tuhan Yesus tolong kami. Mungkin banyak orang yang susah, yang tidak bisa bekerja lagi seperti biasanya, dan mereka terus berupaya untuk mencari sesuatu hal yang bisa dilakukan di rumah. Tuhan tolong mereka, berilah kiranya berkat-Mu melimpah atas mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus mereka selalu bersyukur untuk setiap keadaan hidup yang sementara dihadapi saat ini. Dan kami mohon Tuhan Yesus, berkenan Tuhan, lalukanlah kiranya badai COVID-19 dari kehidupan kami, agar kami bisa kembali beraktivitas dengan baik di rumah, di sekolah, di tempat-tempat beribadah, dan lain-lainnya. Dan biarlah Tuhan Yesus, keadaan kami saat ini, kami tetap mau berserah pada Tuhan, agar kiranya Tuhan tetap jaga lindungi kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami tetap bisa beribadah meskipun melalui YouTube. Tuhan Yesus berkati agar kiranya setiap ibadah yang kami lakukan, yang kami ikuti, kami boleh sungguh-sungguh di dalamnya. Dan biarlah berkat Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kehidupan kami. Berkati adik-adik kami Tuhan, mereka yang mungkin saat ini sedang ikut ujian kenaikan kelas, mereka yang sementara menunggu hasil lulus. Tuhan Yesus tolong, semoga hasil yang terbaik Tuhan Yesus berikan bagi mereka. Dan mereka terus bersemangat untuk tetap belajar meskipun dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sebagai kakak-kakak layan, agar terus semangat juga dalam melayani Tuhan, melayani adik-adik layan kami. Dan biarlah kehadiran kami selalu membawa sukacita dan berkat bagi adik-adik layan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan biarlah Tuhan Yesus berkenan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami seturut dengan caranya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Walaupun sekarang kita ibadahnya masih secara online di rumah masing-masing, adik-adik tetap mengumpulkan persembahan ya. Tahu nggak gimana caranya? Caranya dimasukkan ke dalam amplop, dan amplopnya boleh disimpan dulu. Nanti amplopnya boleh dikumpulkan ketika kita sudah bisa bertemu bersama-sama di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara langsung. Oke, dan sekarang kita sambil mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 353, Aku Bawa dan Berikan. Nyanyinya 2 kali ya adik-adik. Persembahan yang sudah kita kumpulkan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan, tidak seberapa atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, tapi biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan pada ibadah kali ini Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan memberkati orang-orang yang boleh mengelola persembahan ini, biar kiranya mereka boleh selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengelolanya dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketulusan, dan semuanya itu boleh berguna untuk pelayanan di jemaatmu di GPIB Batra Kasih ini Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta. Adik-adik dengarkan ya warta-warta PA-nya yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Dea yang akan menyampaikan warta pekat PA. Wartanya yang pertama mengenai IHMPA online. Jadi seperti yang adik-adik ketahui, sampai pada hari ini kita masih melaksanakan IHMPA melalui streaming di YouTube. Tapi walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, kakak harap adik-adik di rumah telah mempersiapkan diri ya. Setiap hari Minggu jam 9 sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah membawa Alkitab, dan duduk dengan manis. Jadi walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, ibadah tetap dilaksanakan dan kita tetap menghadap Tuhan. Jadi dimohon untuk mempersiapkan yang terbaik ya. Nah, wartanya yang kedua mengenai pengisian daftar hadir. Nah, adik-adik, kakak-kakak layan yang ada di sini telah mempersiapkan pengisian daftar hadir secara online. Jadi adik-adik yang ada di rumah selesai IHMPA, kakak harap boleh mengisi ya daftar hadir yang sudah dicantumkan di description box yang ada di bawah. Wartanya yang ketiga mengenai KBAA. Adik-adik, hari ini sudah memasuki bulan Juni. Sekarang sudah tanggal 7. Jadi bacaannya juga sudah yang baru ya. Kalau misalnya adik-adik bingung bacaannya dari mana, pada beberapa hari yang lalu Kak Gita sudah memberikan bacaan di bulan Juni di grup WhatsApp orang tua. Jadi kalau misalnya adik-adik bingung, tanya ya sama mama papanya hari ini pembacaannya dari mana. Oke, wartanya yang keempat mengenai persembahan. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, sampai pada hari ini kita masih belum bertatap muka. Tapi kalau misalnya adik-adik di rumah ingin mengumpulkan persembahan, bisa banget ya dikumpulkan dulu persembahannya di amplop. Tolong minta sama mama papanya mempersiapkan amplop untuk persembahan. Ketika nanti persembahannya sudah terkumpul, boleh deh dikumpulkan ke sekretariat gereja. Nah, wartanya yang terakhir adalah untuk tetap jaga kesehatan. Adik-adik di rumah, Kak Dea juga di rumah, kakak-kakak semua di sini juga ada di rumah. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan kita, tetap mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, tetap makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, dan juga tidur yang cukup. Jadi kita tetap jaga kesehatan walaupun kita di rumah aja. Sekian
warta yang bisa Kak Dea sampaikan. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam penghujung ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah ini, tapi sebelum kita menerima berkat, kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria 358, bait yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan ini Tuhan, peribadahan ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan bantu kami Tuhan Yesus, supaya firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan tetap tolong kami, Tuhan tetap jaga dan sertai kami, Tuhan tetap memberikan berkat bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, pertemukan kami di minggu yang akan datang untuk ibadah bersama-sama melalui ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Inilah kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Mungkin ketika kami beribadah ada hal-hal yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan Yesus. Tuhan ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan Yesus, agar kami tetap pantas dan layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai.